warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi, karena berkat rahmatnya kita masih bisa diberikan nikmat sehat, sehingga masih bisa melaksanakan belajar mengajar hari ini. Oke, apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian kabar baik ya. Nah, meskipun di rumah aja, tapi kalian masih harus tetap jaga kesehatan. Dan meskipun kita sekarang hanya belajar lewat virtual atau pelajaran jarak jauh, jangan sampai semangat belajar kalian down, dan kalian harus lebih semangat dan semangat lagi belajar. Siap? Nah, oke. Oh iya, Ibu sampaikan di kelas 8 ya. Jadi jangan bosan-bosan belajar sama Bu Dewi ya. Jadi kalian tahun kemarin kelas 7 belajar bahasa Indonesianya sama Bu Dewi. Sekarang jangan bosan ya. Ibu harapkan kalian semangat belajarnya dibakar lagi, supaya panas lagi, supaya semangatnya itu semakin semangat. Jangan sampai di kelas 8 ini kalian malah turun semangat belajarnya ya. Teks berita. Pasti kalian sudah mengetahui apa itu berita, karena setiap hari Ibu yakin kalian selalu mendengarkan atau mengetahui sesuatu peristiwa yang terjadi melalui berita atau melalui suatu informasi yang ditayangkan dalam media massa atau media cetak. Pengertian teks berita itu sendiri adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, maupun media yang lainnya. Teks berita berisi fakta, tetapi tidak semua fakta dijadikan berita. Maksudnya di sini bahwa teks berita itu selalu menyajikan tentang segala peristiwa atau informasi yang disebarkan melalui berbagai media. Dan teks berita pun selalu berisi fakta, tetapi tidak semua fakta dijadikan berita. Misalnya tentang pandangan umum atau pandangan suatu keadaan dari berbagai sumber. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa setiap teks pasti memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-ciri teks berita, yang pertama adalah faktual. Maksudnya faktual di sini adalah sesuai dengan fakta. Ya, jadi informasinya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua itu aktual. Maksudnya di sini adalah diangkat dari peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, teks berita pun dikemas secara unik dan menarik. Kemudian berpengaruh bagi masyarakat luas. Kemudian terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Yang selanjutnya adalah objektif. Maksudnya di sini adalah keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Kemudian yang terakhir, bahasanya baku, sederhana, dan komunikatif. Dalam sebuah teks pasti memiliki unsur-unsur. Nah, adapun unsur-unsur berita. Salah satu syarat berita adalah lengkap. Dan untuk dikatakan lengkap, berita harus mampu menjawab pertanyaan 5W1H sebagai berikut. Yang pertama, what? Apa yang terjadi? Yang kedua, who? Siapa yang terlibat? When? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Where? Di manakah peristiwa tersebut terjadi? How? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Jadi unsur-unsur di dalam berita itu memuat 6 pertanyaan yang bisa dijadikan suatu informasi. Jadi di mana kejadiannya, kemudian apa yang terjadi, siapa yang terlibat, seperti itu ya anak-anak. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah what.
Unsur ini menjelaskan mengenai apa peristiwa yang terjadi yang diberitakan. Peristiwa yang diberitakan pun harus sesuai fakta yang benar-benar terjadi tanpa harus ditambahkan opini atau pendapat. Contohnya, banjir mengendangi 5 distrik dan menewaskan 16 orang. Nah, ini seperti jawaban apa yang terjadi. Nah, kemudian unsur why atau mengapa. Unsur ini menjelaskan alasan kenapa peristiwa di dalam berita itu bisa terjadi. Selain itu, dibahas juga latar belakang dan alasan-alasan yang membuat peristiwa bisa terjadi sehingga pemirsa bisa tahu informasi lebih detailnya. Contohnya, karena sungai meluap akibat kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Ini adalah jawaban dari mengapa bisa terjadi. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu who atau siapa. Unsur ini menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Orang-orang atau pihak yang terlibat dalam berita harus diinformasikan dengan benar agar lebih jelas dan berita dapat dipahami. Contohnya, warga di 5 distrik di negara bagian Maharashtra. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan siapakah yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Unsur yang selanjutnya adalah when atau kapan. Ini menjelaskan mengenai waktu terjadinya peristiwa yang sedang dibahas dalam berita. Waktu terjadinya peristiwa harus dijelaskan secara jelas sehingga berita mudah dimengerti dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, Kamis 8 Agustus 2020. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi. Unsur berita yang selanjutnya adalah where atau di mana. Unsur ini menjelaskan tempat terjadinya peristiwa di dalam berita tersebut. Hal ini penting agar pemirsa tahu lokasi terjadinya peristiwa dan tidak salah dalam memastikan informasi yang diberikan. Contohnya, 5 distrik di negara bagian Maharashtra, India Barat. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan di mana peristiwa itu terjadi. Unsur selanjutnya adalah how atau bagaimana. Unsur ini menjelaskan mengenai proses atau kronologis peristiwa di dalam berita bisa terjadi. Artinya diinformasikan juga runtutan kejadian dalam berita serta detail-detail lain dalam peristiwa sehingga informasi bisa terjadi dengan utuh dan lengkap. Jadi how ini adalah runtutan kronologis. Contohnya, hujan lebat dan banjir mengakibatkan 16 orang tewas dan 140.000 orang mengungsi akibat kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Nah, kalau kalian ingin menyimpulkan isi berita, caranya gampang. Kalau kalian sudah tahu unsur-unsur berita, kita tinggal berpedoman kepada 5W1H. Nah, apabila kita sudah mengetahui 5W1H, kita bisa dengan gampang untuk mengetahui pokok-pokok berita dan menggabungkan semua pokok-pokok berita tersebut menjadi kesimpulan. Itulah unsur-unsur dalam suatu teks berita. Ya, jadi apabila kalian ingin menentukan pokok-pokok berita, yang pertama kalian harus siapkan alat tulis untuk mencatat berita. Kemudian mulai mendengarkan atau membaca dengan penuh konsentrasi. Kemudian catatlah hal-hal penting yang berpedoman pada unsur 5W1H. Maksudnya di sini kalian tinggal menentukan pertanyaan-pertanyaan dari unsur 5W1H seperti apa yang terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, bagaimana bisa terjadi, di mana kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat, bagaimana runtutan peristiwanya, seperti itu ya. Jadi kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari unsur 5W1H.
Nah, kalau kalian sudah menentukan unsur-unsur 5W1H, kalian bisa menggabungkan semua unsur-unsur berita menjadi simpulan isi berita. Nah, bagaimana setelah kalian mendengarkan pemaparan dari teks berita? Ibu yakin kalian sudah paham ya? Dan sekarang waktunya latihan. Latihannya kalian simaklah video berikut ini. Kemudian, apabila kalian sudah menyimak video tersebut, tentukan unsur-unsur beritanya. Kemudian, buatlah simpulan dari video berita tersebut. Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini mengimbau kepada para orang tua untuk menjaga anak-anak dari penularan virus corona. Risma menyatakan saat ini di Surabaya, virus corona banyak menyerang anak-anak. Seperti contoh kasus di lokasi karantina Asrama Haji Surabaya, di mana terdapat seorang anak berusia 13 tahun harus dikarantina karena terpapar COVID-19. Pada saat menjalani karantina, sang anak terus menangis sehingga terpaksa harus dipulangkan kembali. Hal inilah yang membuat tugas penanganan pasien anak menjadi berat. Berdasarkan kasus yang ada di Surabaya, Pemkot hanya menemukan 1 kasus anak-anak yang tertular dari luar lingkungan keluarga. Memang kondisi anak-anak sekarang lagi libur. Nah, memang tugas para orang tua menjadi berat karena anak-anak ini sebetulnya diliburkan supaya mereka tidak banyak keluar rumah, gitu ya. Nah, sehingga tidak terkena kalau mereka tidak keluar rumah. Dari data Dinas Kesehatan Kota Surabaya tanggal 29 Mei 2020 yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, saat ini ada 20 anak di Surabaya yang terpapar COVID-19. Yang sudah positif ya, kurang lebih kalau yang di data saya itu sekitar 20-an. 20-an ya? 20 anak. Terus itu rentang usianya Bu? Rentang usia ada yang 8 bulan ya sampai dengan anak umur 11 tahun. 11 tahun. Itu rata-rata. Berdasarkan data terbaru persebaran virus corona di Surabaya, kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 berjumlah 2.394 kasus dengan jumlah ODP sebanyak 508 orang dan PDP sebanyak 1.975 orang. Wahyu Pratama Putra, Surabaya, Jawa Timur. Nah, barusan adalah pemaparan tentang materi untuk hari ini. Ibu yakin kalian pasti mengerti dan pasti bisa mengerjakan setiap tugasnya. Tetap fokus, tetap jaga kesehatan. Pokoknya ibu tunggu tugasnya ya. Jangan lupa kirim. Pokoknya kalian tetap semangat. Untuk pemaparan hari ini cukup sekian. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.